Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ani Hairunisa dari Sda Anjani akan menjelaskan mengenai uji koefisien korelasi Spearman. Outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yang pertama yaitu definisi, tujuan dilakukannya uji, asumsi, hipotesis, uji Spearman, pengambilan keputusan, rentang nilai koefisien, arah korelasi, interpretasi, dan contoh kasus. Yang pertama yaitu definisi. Uji koefisien korelasi Spearman dikembangkan oleh Charles Spearman pada tahun 1908. Uji korelasi Spearman merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel dengan data minimal berskala ordinal, dan kemudian data-data tersebut akan di-ranking. Lalu setelah itu akan dilakukan uji korelasi. Dalam analisis uji korelasi, tidak ada istilah variabel bebas maupun variabel terikat, sehingga kedua variabel yang dikorelasikan bersifat independen antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing variabel berdiri sendiri dan tidak bergantung satu sama lain. Yang kedua yaitu tujuan dilakukannya uji Spearman. Adapun tujuan dilakukannya uji Spearman yang pertama yaitu melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Yang kedua itu melihat kekuatan atau keeratan hubungan terhadap dua variabel. Yang ketiga itu melihat arah atau jenis hubungan dua variabel. Asumsi dari uji koefisien korelasi Spearman ini yang pertama yaitu datanya harus tidak berdistribusi normal, dan yang kedua itu datanya diukur dalam skala minimal ordinal. Penetapan hipotesis pada uji korelasi Spearman ini ya, untuk H0 itu berupa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau HA itu ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Rumus uji Spearman dipakai jika kita ingin mencari nilai koefisien korelasi Spearman secara manual. Ini ada dua rumus. Ada rumus untuk uji koefisien korelasi Spearman untuk sampelnya kurang dari 30, ada yang untuk sampel yang lebih dari 30. Dasar pengambilan keputusan ini dilihat dari nilai signifikan atau p-value. Jika nilai signifikan atau p-value-nya kecil dari 0,05 atau nilai alfanya, itu keputusan uji statistiknya itu tolak H0, yang artinya kita terima HA. Sedangkan jika nilai signifikan atau p-value-nya lebih dari 0,05 atau nilai alfa, itu keputusan uji statistiknya itu gagal tolak H0, yang artinya kita terima H0. Adapun rentang nilai koefisien korelasi itu dilihat ada rentang yang tertera pada buku Pak Besral. Itu besar nilai koefisien korelasi tersebut terletak antara +1 sampai dengan -1. Rentang yang pertama itu jika nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai 0,25 itu tidak ada hubungan atau hubungannya lemah. Yang kedua yaitu nilai koefisien korelasi
pada tes abnormality-nya, di sini didapatkan nilai signifikan yaitu 0,00, di mana ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak normal. Telah diketahui kalau data tidak normal, selanjutnya yaitu uji korelasi pada menu Analyze, Correlate, lalu ke bivariate, dan diisikan variabelnya yaitu variabel pengetahuan dan variabel sikap. Nah, pada correlation coefficient itu kita centang yang Spearman, yang Pearson tidak usah. Lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah muncul di sini correlation. Nah, selanjutnya yaitu tabel sajinya itu bisa kita lihat pada correlation, pada tabel correlation. Bahwa di sini dapat dilihat nilai R-nya atau nilai correlation coefficient-nya itu sebesar minus 0,505 dan dengan nilai signifikan atau nilai value sebesar 0,023. Nah, di sini value sebesar 0,023 itu lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05 yang artinya tolak H0 atau HA yang diterima. Jadi kesimpulannya ada korelasi yang signifikan antara pengetahuan HIV/AIDS pada remaja dengan sikap remaja terhadap pencegahan HIV/AIDS. Nah, nilai R-nya sendiri yaitu berada minus 0,505 atau berada pada rentang koefisien korelasi sebesar antara 0,26 sampai 0,50 yang menunjukkan hubungan sedang. Jadi hubungan antara pengetahuan dan sikap ini memiliki hubungan yang sedang. Dan di sini nilai R-nya itu minus atau negatif yang berlawanan arah. Artinya, semakin tinggi nilai pengetahuan HIV pada remaja, maka semakin rendah sikap remaja terhadap pencegahan HIV/AIDS-nya. Berikut merupakan referensi yang kami ambil untuk menyusun presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.